Salam pengadaan Indonesian semua. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembahasan yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana peran fungsi pengadaan dalam organisasi. Sekarang kita mulai masuk pada materi tentang langkah-langkah perumusan lingkungan pengadaan. Nah, ingin diskusikan di sini Pak Halid. Kira-kira ketika kita membahas tentang langkah-langkah perumusan lingkungan ini, apa hal-hal penting yang harus kita lihat komponennya? Nah, sebenarnya lingkungan pengadaan ini atau materi kita sekarang ini merupakan kesimpulan dari semua materi-materi yang sudah kita bahas sejak awal. Nah, mengapa? Karena kalau kita bicara tentang masalah lingkungan pengadaan itu ada dua. Apa tuh? Organisasi dan lingkungan itu sendiri. Oh ya. Karena tidak mungkin ada lingkungan tanpa ada organisasinya. Tadi sebelumnya kita udah bahas banyak masalah organisasi dan lingkungan. Nah, sekarang apa 8 langkah merumuskan lingkungan pengadaan? Oke. Yang pertama, dari organisasi itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui jenis organisasinya. Iya, betul. Apakah organisasi tersebut masuk kepada pemerintahan, swasta, atau nirlaba? Oh ya, yang kita bahas kemarin ya, berarti kalau organisasi private itu lebih kepada profit, kemudian kepada publik itu lebih pada nilai, kemudian kalau nirlaba itu lebih kepada arahan dari organisasi yang itu yang pertama. Sponsornya. Jadi yang pertama adalah menetapkan jenis organisasi. Kemudian yang kedua, kita harus memahami sektor perekonomian. Di mana organisasi ini melakukan tindakan atau melakukan pekerjaannya yang terdiri atas 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. 3. Ini juga tentu saja sistem pengadaannya dan dampak terhadap proses pengadaannya berbeda-beda dong. Nah, setelah kita melihat jenis organisasi, kemudian sektor perekonomian, maka yang ketiga adalah kita harus memahami budaya organisasi. Nah, itu tadi yang ada 4 kalau tidak salah ya, ada 4 budaya. Ya, ada 4 ya, termasuk pengaruhnya kan? Iya, pengaruhnya. Bagaimana kalau misalnya dia sifatnya otoriter, bagaimana kalau misalnya dia sifatnya adalah task force dan seterusnya. Itu adalah budaya organisasi. Nah, setelah kita memahami tentang budaya, kita harus mengetahui mau dibawa ke mana. Bukan tujuan kita loh ya. Kayak lagunya, mau dibawa gitu. Bukan gitu. Tapi saya kalau dipancing-pancing bisa Jangan. Nanti bisa jadi karaoke nanti di sini loh ya. Ini mau dibawa kemana tadi dituangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk visi, misi, ya, kemudian tujuan serta strategi. Oh ya, berarti di dalamnya nanti ada strategi. Betul. Itu tadi ya. Jadi visi misi itu adalah 1 langkah, kemudian tujuan dan strategi itu 1 langkah tersendiri. Oh, 5 inilah yaitu jenis organisasi, sektor perekonomian, budaya organisasi, visi dan misi, tujuan dan strategi merupakan langkah perumusan lingkungan pengadaan dari sisi organisasi. Khusus dari sisi lingkungan ini ada 3. Yang pertama adalah kita memahami para pihak. Oh ya, orang-orang atau pihak yang terlibat di dalam proses pengadaan itu. Termasuk bagaimana petanya, yang mana internal, mana eksternal dan sebagainya. Dan pola hubungannya juga gitu. Karena akan bisa ketahuan siapa yang bertanggung jahat. Oh, bertanggung jawab gitu. Habis kalau dianggap jahat dan dia loh soalnya gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan apabila ada permasalahan. Dan jangan lupa bagaimana strateginya untuk proses pengadaan melalui para pihak ini. Kemudian yang kedua, kita harus memahami tentang peraturan dong. Nah, itu tuh yang paling penting ya. Jadi peraturan, dan jangan lupa beda antara peraturan untuk pengadaan yang di private, public, dan kemudian nirlaba. Nah, jangan sampai peraturan di private disamakan dengan public kan? Betul, hukum pasar. Kembali lagi ke atas. Karena jenis organisasinya berbeda. Tujuannya berbeda. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa melihat dampak dan nilai pengadaan. Peranannya apakah dia masuk kepada fungsi utama atau fungsi penunjang. Berarti dampak ini terkait dengan perannya ya? Perannya, dan jangan lupa nilai. Nilai. Ini adalah 8 langkah dalam perumusan pengadaan. Sehingga Pak Samsul, mari kita simpulkan materi kita selama beberapa pertemuan ini. Kalau kita tadi mendengar gambaran dari Pak Halid tadi, maka sepanjang materi kursus kita hari ini, maka satu kesimpulan yang bisa kita simpulkan bahwa memahami budaya organisasi akan membantu kita untuk membuat strategi. Tadi kan output dari organisasi adalah strategi. Kemudian strategi ini harus disusun dengan prinsip efektif gitu ya. Efektif. Kemudian juga yang kedua, setelah strategi disusun, kita buat mekanisme pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentu saja tujuannya adalah mencapai visi misi dan tadi juga. Betul sekali, ini di arah organisasinya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah membangun budaya yang relevan. Jadi kita tidak hanya menyerah kepada budaya yang mempengaruhi kita secara eksternal, tapi kita juga berupaya membangun counter terhadap budaya yang ada kita. Sehingga
budaya yang digunakan sesuai dengan visi misi dan lingkungan organisasi Nah, itu sehingga sendiri. ini tidak menjadi bertentangan. Iya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting ini, Mbak. Ini Orangnya. sebenarnya kursus ini Betul. adalah berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang bisa direkrut oleh lingkungan pengadaan, oleh organisasi pengadaan. Tipe individu yang seperti apa yang akan direkrut? Ya. Nah, misalkan apakah tipe ahli pengadaan spesialis tadi yang terkait dengan sektor primer, Betul. misalkan. Apakah ahli pengadaan yang menjaga suplai pasokan itu Betul. terkait sektor sekunder dan seterusnya. Inilah gunanya kursus ini. Jadi Betul. jangan lupa Ini, ikutin ini, ya. ini sertifikat ini akan berguna untuk Iya. itu. Jadi budaya organisasi akan memengaruhi pernyataan misi. Nah, pernyataan misi kemudian nanti akan berpengaruh pada pembuatan strategi, kemudian juga akhirnya pada tujuan organisasi serta kebijakan manajemen secara ya. internal. Ya. Nah ini inilah kesimpulan dari kita nanti pada saat kita menelaah lingkungan. Yang terakhir adalah pernyataan misi, tujuan, dan kebijakan organisasi ini akan menuntun para staf organisasi yang tadi yang kita rekrut dan segala macam ini untuk menetapkan apa sih yang penting dilakukan pada setiap tahap yang dikerjakan. Inilah inti daripada kursus kita Kursus kali kita ini. ini itu ada. Ya, Seperti jadi itu. para Indonesians apabila Anda mengambil kursus ini, khususnya untuk menelaah lingkungan PBJ, Anda akan diarahkan untuk memahami tentang hal ini semua. Dan untuk materi-materi berikutnya kita harapkan untuk membangun kompetensi yang Iya. lanjutan terhadap proses pengadaan barang Itu dan kita jasa. akan membicarakan yang lebih taktis. Lebih gitu taktis ya. Nah ini lagi. kita berbicara tentang strategi. Setelah strategi dipahami oleh Indonesian semua, nanti kita akan mengarah kepada yang lebih taktis. Sehingga pada tahap akhir nanti kursus ini akan menciptakan satu sumber daya manusia yang handal. Luar biasa. Jadi jangan lupa kita masuk kepada materi berikutnya. Terima kasih. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Pas materi Pas berikutnya terakhir. sudah masuk ke pelaku.